Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan adalah daya kekuatan yang memampukan kita untuk bergerak maju, untuk terus hidup, untuk melihat masa depan, dan bertahan dalam segala situasi. Tanpa pengharapan tidak ada kehidupan. Selama dalam hidup kita masih ada pengharapan, selama itulah masih ada kehidupan. Hidup dalam berpengharapan membuat seseorang mampu bertahan hidup dan tetap memiliki semangat untuk menjalani kehidupannya. Sesulit apapun kehidupan yang kita alami, bila kita masih memiliki pengharapan, hal itu akan membuat kita tetap bergerak maju dan terus bertahan dan penuh dengan perjuangan untuk mendapatkannya. Sebaliknya, bila kita sudah kehilangan pengharapan, maka akan sangat mudah bagi kita untuk berputus asa dan menyerah. Dalam Ibrani 6 ayat 16-19 dijelaskan bahwa Allah mengikat dirinya dengan sumpah, sehingga janjinya dapat dipercaya. Bersumpah berarti menegaskan kebenaran suatu pernyataan dengan meminta Tuhan untuk memberikan sanksi terhadap seseorang jika pernyataan yang dimaksud tidak benar. Tuhan sendiri yang bersumpah untuk menepati janjinya, untuk membawa kita kepada keselamatan. Allah sendiri yang telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kemudian, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai ayat 20 yang mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yang menggoda seseorang untuk tidak setia sampai akhir adalah penyakit ketidaksabaran. Ada kecenderungan bahwa manusia lebih menyukai hal-hal yang instan agar lebih cepat memetik hasilnya dalam melakukan sesuatu. Ada sebagian orang Kristen yang ingin berpaling dari Kristus karena tidak puas dengan iman kekristenan yang dianut selama ini. Untuk itu, penulis surat Ibrani mengambil figur Abraham sebagai contoh konkret pribadi yang sudah menerima janji-janji Allah. Abraham telah menerima janji tentang berkat keturunan yang banyak dari Tuhan. Abraham tetap menanti dengan sabar sampai Abraham memperolehnya. Banyak hal dihadapi Abraham dan Sarai yang membuat mereka meragukan janji tersebut, yaitu faktor usia dan waktu penantian yang cukup lama, namun tidak membuat Abraham kehilangan pengharapannya. Mereka tetap berpegang teguh pada pengharapan. Belajar dari Abraham, menunggu waktu yang sangat lama untuk bisa mendapatkan keturunan dan ahli waris, yaitu Ishak. Yang patut kita teladani adalah kesabaran Abraham menanti dan menaati janji Allah dengan sepenuh hati. Ia percaya bahwa kepastian dan jaminan janji Allah pasti digenapi. Allah pasti akan menepati janjinya dan tidak pernah mengingkarinya. Walau sebagian janji Allah kepada Abraham belum dialami langsung, namun ia memilih tetap percaya bahwa suatu ketika janji itu akan terwujud pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kesetiaan, ketekunan, keseriusan, dan kesabaran sangat diperlukan dalam menanti janji Allah. Hanya mereka yang tetap memiliki pengharapan akan dimampukan melihat dan mengalami hal-hal tersebut yang melampaui kenyataan yang ada pada saat ini. Karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jangkar yang kokoh yang membuat kapal tidak terhanyut arus laut.
Kita mempercayai bahwa iman dan pengharapan bekerja bersamaan dan kasih melengkapinya. Iman kepada Kristus menimbulkan pengharapan hadirnya anugerah Allah. Karena itu, sandarkanlah dirimu kepada Allah, maka Dia tidak akan mengecewakan kita. Apakah yang kita nantikan hari ini? Apakah harapan itu hanya sekedar angan-angan? Ataukah sesuatu yang nyata dan penuh keyakinan? Terkadang dalam kesibukan hidup kita lupa bahwa harapan adalah kekuatan yang mampu menyalakan kembali semangat jiwa. Harapan sejati bukanlah hayalan belaka. Ia adalah anugerah dari surga yang menuntun langkah kita menuju cahaya iman. Saat Tuhan menanamkan janjinya dalam hati kita, Dia menginginkan kita untuk berani bermimpi besar, menggenggam harapan itu dengan erat, dan percaya bahwa Dia akan menepati setiap janjinya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami, di mana kami harus memiliki pengharapan di dalam kehidupan kami, sebab Allah senantiasa ingat akan janjinya dan tentu akan menepatinya. Biarlah dalam ketekunan, dalam kesetiaan kami tetap percaya pada janji Tuhan. Kami berharap kasih setia Tuhan akan menyertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati kami dalam setiap aktivitas satu hari ini. Terima dan Engkaulah ya Tuhan yang mengabulkan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.